Hiperaktif itu adalah suatu kondisi ketika seorang anak terus aktif tanpa memperdulikan waktu, situasi, dan juga kondisi pada tempat tersebut. Nah, contohnya kayak gimana sih? Biasanya tuh kita temuin banyak banget ketika si anak sering banget berlarian dan juga berteriak bahkan ketika bermain di dalam ruangan. Nah, kalau misalkan di sekolah contohnya kayak gimana sih? Contohnya itu kayak mereka sering banget berdiri di tengah kelas nih. Terus berjalan-jalan ketika seorang guru sedang menjelaskan pelajaran tersebut. Lalu, apakah hiperaktif termasuk ADHD? Jadi, hiperaktif itu bisa disebabkan oleh kondisi ADHD. Tapi, anak hiperaktif belum tentu mengalami ADHD. Nah, anak ADHD merupakan anak yang hiperaktif. Mereka itu suka bergerak, bahkan mungkin sampai mengganggu teman yang ada di sekitarnya. Di sini saya memiliki pertanyaan tentang ADHD, berikut jawabannya. Apakah ADHD itu? Secara singkat, anak ADHD dapat didefinisikan sebagai masalah pada anak dengan gejala tidak perhatian atau inattention, hiperaktif, dan impulsif, bertindak dan berbicara sekehendak hatinya. Sebanyak 5-7% anak menderita ADHD. Apa saja dampak bagi anak kita yang terkena ADHD? Berdasarkan penelitian, 70-80% anak penderita ADHD yang tidak terdeteksi akan terbawa sampai dewasa. Disebutkan setelah dewasa, anak yang menderita ADHD mempunyai kecenderungan mengalami kecelakaan, perceraian, masalah hukum, tidak dapat menyelesaikan sekolah, sulit mendapatkan pekerjaan, pecandu alkohol, kecanduan narkoba, perselingkuhan, perjudian, atau hal lain yang sifatnya mengandung resiko yang besar. Maka kita harus mendeteksi anak sejak dini. Seberapa seriusnya ADHD ini? Anak ADHD adalah masalah yang sangat serius. Seperti hiperaktif juga bisa menyebabkan masalah dalam hubungannya dengan orang-orang sekitar seperti teman, keluarga, guru, dan rekan kerja. Lambat laun orang yang hiperaktif beresiko mengalami gangguan kecemasan atau depresi karena kondisi tersebut serta reaksi dari orang lain terhadap dirinya. Apa saja gejala atau penyebab anak ADHD? Adapun kondisi yang dialami seperti sulit fokus, sulit berkonsentrasi dapat disebabkan oleh penyebab lain seperti kurangnya tidur, adanya gangguan medis tertentu seperti gangguan hormon tiroid, riwayat cedera kepala, kurang konsumsi vitamin B12, dan terakhir sering mengkonsumsi alkohol. Adapun cara mengatasi anak yang hiperaktif, yang pertama itu jangan marah, tapi hadapi dengan tegas. Jadi, mendidik anak dengan marah tidak akan membuat anak menjadi lebih baik. Untuk yang kedua, harus konsisten dengan anak yang hiperaktif. Dalam mendidik anak hiperaktif, selain tegas, kita juga harus konsisten. Untuk yang ketiga, berikan penjelasan saat meminta anak untuk tidak mengganggu temannya. Jadi agar anak bisa paham dan mengerti bahwa sikapnya yang tidak bisa diam akan mengganggu temannya belajar. Yang keempat, jangan picu kemarahan anak dengan mendiskriminasinya. Jadi hukuman berupa perlakuan yang berbeda terhadap dirinya dengan anak yang lain tidak baik untuk anak yang hiperaktif. Yang kelima, mintalah teman sekelasnya untuk tidak mengucilkannya. Anak hiperaktif biasanya cenderung suka mengganggu temannya dan tidak bisa diam akan membuat kesal banyak temannya, bahkan bisa mengucilkannya. Hiperaktif atau dikenal sebagai Attention Deficit Hyperactivity Disorder merupakan perilaku yang berkembang secara tidak sempurna dan timbul pada anak-anak dan orang dewasa. Perilaku yang dimaksud di sini yaitu seperti tidak fokus, sifat orang tersebut menentang, terus tidak mengenal lelah, kadang melakukan yang tanpa ada tujuan jelas, dan bukan penyabar yang baik, dan biasanya orang tersebut itu usil. Biasanya anak yang hiperaktif tidak bisa diam bertahan selama lebih dari 5 menit.
Nah, anaknya juga suka berteriak-teriak gak jelas, sulit bermain dengan permainan yang membutuhkan konsentrasi yang lama dan berbicara semaunya. Terus juga memiliki sikap yang tidak mudah untuk dipahami. Anak hiperaktif biasanya didasari oleh beberapa faktor. Salah satunya itu adalah faktor genetik. Berdasarkan data yang didapat dari lapangan, perilaku hiperaktif itu biasanya menurun dari keluarganya. Riwayat kehamilan juga mempengaruhi perilaku anak. Selain itu, riwayat persalinan juga mempengaruhi. Karena kronologi saat berlangsungnya persalinan dapat menyebabkan cacat otak pada bagian frontal. Umumnya, anak hiperaktif memiliki hambatan belajar yang sama. Mereka sulit untuk fokus terhadap suatu pelajaran dan juga memiliki motivasi yang tidak stabil untuk belajar. Keadaan tersebutlah yang mengakibatkan munculnya gangguan tingkah laku dalam belajar. Saya di sini sebagai seorang guru dalam menangani anak hiperaktif di kelas, yaitu beri pengertian kepada teman sekelasnya untuk tidak antipati terhadapnya. Bahkan dari teman kelasnya pun berperan banget untuk si anak hiperaktif ini agar bisa bersikap normal kembali. Dan juga komunikasikan masalah ini dengan orang tua si anak tersebut. Peran orang tua di sini sangat penting untuk anak hiperaktif. Dan peran orang tua di sini adalah membantu mengurangi atau menghilangkan tingkah laku yang tidak dikehendaki dan mengembangkan tingkah laku yang diharapkan. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along.